Ada orang yang belum nikah, jombloan, jomblowati. Nunggu pasangannya, cumimim. Dapat pasangannya, wow. Setelah dapat pasangan, nunggu akad nikah. Setelah nikah, nunggu. Setelah beu, nunggu. Setelah wawa, nunggu tunggu dewasa terus. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa secepat-cepatnya. Nanti nyawa itu akan dicabut cepat. Saha maneh wing saha teuing teu nyaho. Ketika malaikat datang mencabut nyawa kita, nyawa sudah sampai kerongkongan, tidak bisa lagi keluar kata taubat. Na'udzubillahi min. Tapi bahagia buat para santri. Tenang bos, tenang ya. Saya juga kaget lihat wajahnya. Kemarin lihat gak Ustaz di TV? Aduh, kemarin alhamdulillah sudah syuting di TV One 6 episode ya. Baru beres tadi subuh. Jadi gini juga artis nih. Arageng bitis. Tenang. Siapa namanya? Hah? Hasbi. Hasbi Rabbi Jallallah. Cuman segitu bisanya. Kalau dilanjutin mencret semua. Santri pergerakannya sangat lebar. Santri pergerakannya jauh ke depan. Siapa yang mendirikan, yang menjadi Indonesia ini menjadi merdeka? Salah satunya adalah kiprah dari para santri. Jadi ketika antum disebut santri, ketika antum bertitel anha anada, ini saya santri loh, maka harus bangga. Santri berkiprah di masyarakat, tapi kita harus menjadi santri yang memiliki 4 karakter. Akib, udah tahu akib? Aktif, kreatif, inovatif, prestatif. Coba satu apa? Aktif. Yang keras. Aktif, kreatif, inovatif, prestatif. Santri itu harus aktif, jangan diam-diam baik ngopi. Harus aktif. Disuruh muhadharah berdiri di depan, harus berani. Siap, saya berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat sang sapiring biaku kolot. Teu hilap ka tukang elap oge ka tukang toge. Paham bahasa Sunda semuanya? Sudah seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa. Beranikan diri, aktif. Harokah dalam Al-Quran itu harokat hidup kan? Fathah, kasroh, dhammah. Itu harokat hidup, namanya harokah. Tapi kalau tidak hidup namanya sukun. Sukun itu tenang, damai, tidak banyak bergerak. Kita akan kali. Siap menjadi santri aktif? Siap ya. Angkat tangan ke atas. Angkat tangan ke atas, letakkan di dada kiri. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, jadikan kami santri-santri yang bermanfaat dunia akhirat bagi negara, bagi ibu negara, bagi ibu mertua. Belum waktunya. Ulangi. Bagi pesantren ini, bagi ayah dan ibu. Amin ya rabbal alamin. Siapkan diri ketika di pesantren, hayati ini tempat yang terindah karena pesantren adalah taman-taman surga, Raudatul Jannah. Pesantren taman-taman surga. Man kharaja fi talabil ilmi, lanjutkan, kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia sudah berada di jalan Allah, fi sabilillah hatta yarji'a, sampai kembalilah. Orang-orang di luar sana lagi bermain motor-motoran, lagi bermain mabok-mabokan,
pakai motor mereknya Honda, Honda, ada tikotok di depan. Yamaha, Yamaha. Sorry bos. Yang didapatkan di pesantren luar biasa hebat, tidak ada di luar. Ada peringatan, ada bimbingan, mending dibimbing atau tidak coba? Bimbing. Baca Quran ketika dibimbing, mantap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa ja ha kha dah. Yang bimbingnya error. Dibimbing itu lebih mantap, ya. Dibimbing, kalau tidak bimbing seenaknya. Dibimbing lebih cepat, lebih akurat, lebih tepat, itu dibimbing. Makanya di sini suruh tidur jam sekian, makan jam sekian. Dibimbing enak. 3 tahun, sebentar 3 tahun itu. Makanya jangan sampai sia-siakan waktu yang sebentar. Kita itu hidup cuman 2 hal. Pertama menunggu, yang kedua tiba-tiba. Sekali lagi, apa pertama? Menunggu. Kedua? Tiba-tiba. Kita lagi menunggu. Antum sekarang di masjid, menunggu beres. Setelah beres, nunggu maghrib. Setelah maghrib, nunggu makan. Nunggu terus. Ada orang yang belum nikah, jombloan, jomblowati. Nunggu pasangannya, cumimiu. Dapat pasangannya, wow. Setelah dapat pasangan, nunggu akad nikah. Setelah nikah, nunggu. Setelah bayar, nunggu. Setelah wawa, nunggu tumbuh dewasa, dewasa terus. Yang kedua tiba-tiba. Ketika mau ke Bandung, tiba-tiba hujan. Mau ke Bandung, tiba-tiba ban kempes. Mau makan, tiba-tiba malaikat pencabut nyawa datang. Ngapain lu? Mau makan, sini cabut dulu nyawa lu. Gak jadi makannya. Tiba-tiba. Apa yang harus kita lakukan ketika menunggu? Yang ketika kita menunggu, yang harus kita lakukan, melakukan ibadah, hal-hal yang bermanfaat. Ketika tiba-tiba datang, yang harus kita lakukan adalah persiapan. Apa? Antum terasa perasaan kemarin kit SD, betul ya? Perasaan kemarin SD. Aloleho. Perasaan baru kemarin tuh. Yang ketawa berarti ngerasa begitu. Perasaan baru kemarin lahir ke muka bumi. Perasaan baru kemarin begini. Tiba-tiba sekarang sudah ada di sini. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begini, tiba-tiba sudah dewasa. Maka hal yang pas untuk melakukan ketika tiba-tiba muncul adalah persiapan. Coba tangannya gini kan, buat sebuah lingkaran. Bayangkan di lingkaran ini ada cita-cita antum. Letakkan 20 cm depan mata. Putarkan searah jarum jam. Putarkan, biarkan cita-citanya memutar. Terus lebih cepat, lihat sini. Lebih cepat lagi, lihat sini. Lingkaran ini letakkan di dagu cepat. Ya, stop, jangan dirubah, stop, jangan dirubah. Astagfirullahaladzim. Ini pang depan lagi, Pak. Mang, dagu mana, Mang? Dagu mana, Ki? Mana dagu? Yang ke berapa? Ini apa? Ini apa? Error deh. Istighfar dulu. Astagfirullah. Santri yang aktif, dia yang memiliki peran di masyarakat. Dalam surah An-Nahl ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah keluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kita berapa bulan dalam perut ibu? Lihat, ibu kalau hamil beratnya luar biasa. Wahnan ala wahnin, sudah berat Allah timpakan ujian berat pula.
hamil ibu 9 bulan, ibu mengandung. Ades, lahirnya jadi Ades. Yo, kita digendong oleh ibu, nangis. Siapa yang gendong? Kemana budak? Oh ya. Kalau ini dilempar udah kemana? Ke langit. Gak balik-balik. Kemana ini? Kita lahir ke muka bumi dalam keadaan nangis. Waladatka ummuka yabna Adam bakiyan wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Engkau lahir ke muka bumi ini dalam keadaan nangis. Wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Sedangkan orang-orang di sekitar engkau tersenyum melihat kita lahir. Coba kita lahir ke muka bumi, ibu senyum tidak? Senyum. Si jabang bayi, anak siapa? Kata bayinya, anak maneh pan. Loncat tuh ibunya langsung. Wah. Yang benar atau lahir itu jangan gitu. Lahir langsung bicara. Gak ada. Bayi lahir gak ada yang langsung bicara, gak bisa. Cuma nangis. Kalau mati jangan seperti itu. Bagaimana? Kalau mati kita nangis. Oh ya Allah, saya ingat dosa. Ya Allah, begini. Tapi orang di sekitar tersenyum tertawa. Pek sia rasakeun modal. Nyok cenah deh. Jangan seperti lah. Harus kebalikannya. 3 kali siapnya. Siap jadi santri aktif? Siap, gitu dong. Man, top Marco, hebring, hebat, heboh, hese, hes, sesuai. Semangat hidup ya. Siap? Masya Allah. Siap? Yang kedua, kreatif. Apa? Sekali lagi yang keras. Yang kedua apa? Kreatif. Ngantuk. Gimana gitu kalau supaya tidak ngantuk? Kreatif. Fokusnya pada solusi. Ahwat ya. Hati-hati ahwat masuk kelas gini. Kreatif. Gimana supaya tidak ngantuk? Ke WC gitu, wudu atau gimana? Ambil korek api, pasang sini. Kreatif, bro. Kreatif, ikhwat, fillah. Kalau ngantuk berdiri, ya. Kalau sudah berdiri ngantuk lagi wudu. Kalau wudu masih ngantuk mandi masih ngantuk kuburin. Nah, ya, masa hidup ngantuk terus? Hijrah. Apa arti hijrah? Berpindah tempat. Al-intiqal, berpindah tempat. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Berpindah perasaan. Dulu perasaannya sering suudzon, sering negative thinking pada orang lain. Lihat orang lain lewat, gak senyum, cemberut kayak gini. Langsung pikiran negatif. Oh, ini sombong orang. Lihat sini. Hijrahkan ke tempat yang lebih baik. Kalau dari tempat yang dulunya negatif, hijrahkan ke sini. Hijrahkan ke sini. Tonggagaro. Sekali lagi. Yang dulunya berpikiran negatif, yang dulunya sering ngantuk, yang dulunya sering nangis. Siapa yang sering nangis? Pindahkan, hijrahkan ke tempat yang lain. Dari rumah hijrah ke pesantren jadi bening. Tuh. Kalau sudah bening begini, untuk sendiri atau untuk orang lain juga? Orang lain, ajak orang lain dakwah. Ayo, saya sudah bisa baca Quran, ajak. Ayo bro, kita baca Quran. Ayo kita ke masjid, ayo kita tahajud, gitu. Nah, kalau sudah bening begini,
Kalau sudah hijrah, bisa dakwah, bisa ceramah, bisa baca Al-Quran, hafal hadis, ajak orang lain yang masih keruh, ajak orang lain yang masih malas-malasan, diajak. Bagaimana kalau diajak? Putihkan juga sama, ya, putihkan juga. Kalau sudah bening begini, tutup dengan istiqomah. Sudah berubah menjadi putih, sudah bersih, sudah menjadi bisa, ya, segala macam, tutup dengan istiqomah. Meskipun orang punya kedudukan yang tinggi, jabatannya tinggi, uangnya berlipat-lipat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, istrinya empit. Empat itu pengtarikan empat. Kucel gitu empat, ya. Nama boleh Ariel, tapi wajah jangan kucel. Nama Ariel, wajah kucel, empat lagi. Masya Allah. Istrinya empit, yang empat-empat, belum juga nikah udah empat-empatan. Tapi tidak bisa istiqomah, maka nilainya nol. Nilainya nol. Kalau sudah kreatif, aktif, baru inovatif. Apa inovatif? Dikembangkan. Orang lain tidurnya begini, kembangkan, tidurnya begini. Kreatif. Orang lain begini tidurnya, karena mau bangun, kalian begini. Ya. Mainstream, betul. Jangan begini terus tidur. Tapi mencontoh sunnah Rasul, betul. Nah, menghadap ke kiblat begini, begitu, ya. Oke. Jadi kalau ngiler itu ada kesini. Samping ada temennya, oh dia kelihatan haus. Jangan gitu ke teman itu, gitu terus. Orang lain menghafal satu hari 5 ayat, kreatif. Antum satu hari ngafalin 10 ayat. Siap sampai jam 2 malam? Ya. Ustadznya mau pulang, antum di sini silakan. Aktif, kreatif, produktif. Nah, prestasi yang paling hebat adalah ketika berprestasi membuat orang tua bahagia. Uwais Al-Qarni terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Rasul menyebutkan Uwais Al-Qarni, doanya termakbulkan oleh Allah. Sampai Rasul berkata kepada Umar bin Khattab, kalau engkau ingin doanya yang tidak ditolak oleh Allah, carilah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu punya penyakitnya sopak. Sopak itu belang-belang tubuhnya. Ya, ibunya tidak bisa melihat, lumpuh, tidak bisa berjalan. Tapi setiap permintaan ibunya, Uwais Al-Qarni laksanakan. Kata ibunya, ya Uwais Al-Qarni, engkau sudah melaksanakan apa yang ibu minta. Semuanya dilaksanakan. Tapi Uwais Al-Qarni, hari ini ibu minta, mudah-mudahan engkau bisa melakukannya. Apa wahai ibu? Saya pasti siap untuk melakukannya. Ya Uwais, ibu pengen ibadah haji, ya Uwais. Bagaimana caranya? Oh, Uwais Al-Qarni bingung, gimana caranya? Bawa ibu yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan dan buta. Akhirnya Uwais Al-Qarni duduk di sebuah batu. Dia merenung dan Allah tiupkan ruh ke dalam, Allah tiupkan hidayah, petunjuk ke dalam hatinya. Dia berpikir, oh ya. Dia beli seekor anak sapi. Lalu dia gendong tuh anak sapi di atas di sebuah bukit. Dia buat kandang sapinya. Dia gendong anak sapinya terus. Naik ke atas digendong, turun digendong lagi, bolak-balik seperti itu setiap hari dilakukan. Orang-orang sudah bilang, Uwais Al-Qarni gila. Dia beli anak sapi bukan dimakan, bukan dijual, tapi digendong. Kata Uwais Al-Qarni, saya abaikan kata-kata orang. Saya untuk seorang ibu tidak akan mendengarkan. Ternyata tujuan Uwais Al-Qarni untuk apa? Supaya ototnya jadi kuat, otot kawat, tulang baja, mata belekan. Ini nama tabelekan. Otot kawat, tulang baja, leher beton. Kuat ototnya, fisiknya kuat. Dia gendong terus. 6 bulan berlalu, muncullah ibadah haji, musim haji. Datang ke ibunya, Bu, ayo kita berangkat ibadah haji. Bagaimana caranya ya Uwais? Ibu akan saya gendong. Kaget ibunya. Akhirnya digendonglah
ibunya. Digendong ibunya dari Yaman menuju Mekah, itu jauh jaraknya. Jauh, digendong coba. Ada yang pernah melakukan di sini? Di tengah jalan ibunya berkata, "Ya Uwais, engkau sudah lelah. Keringat sudah menetes, membasahi tubuhmu, ya Uwais." "Tidak, Bu. Untuk seorang ibu saya tetap akan melakukannya." Dia gendong. Lalu sampailah di Mekah, sampailah di depan Ka'bah. Bersyukurlah Uwais sama ibunya melakukan ibadah haji. Lalu ketika selesai, Uwais berdoa di depan Ka'bah. Apa yang dia doakan? "Ya Rabb, masukkanlah ibu saya ke dalam surgamu, ya Allah. Ridhoilah dia, ya Allah." Lalu kata ibunya, "Uwais, doakan juga untukmu." "Tidak, wahai ibu, saya tidak akan berdoa untuk saya pribadi. Ketika engkau ridho sama saya, maka Allah pun akan ridho sama saya. Ridhollah fi ridhol, wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Hebatnya Uwais. Pulang dari sana, beberapa lama kemudian Uwais meninggal. Tiba-tiba turun dari langit malaikat menyolati Uwais, mengurus jenazah Uwais. Orang-orang aneh, siapa Uwais? Bukan orang terkenal, bukan orang kaya, bukan orang punya jabatan, tapi banyak yang mengurus jenazah Uwais. Ternyata kata Nabi, itulah manusia yang terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Disebut manusia langit. Ada satu lagi, Alqamah. Alqamah sahabat Nabi. Dia rajin salat, dia rajin ibadah, tapi akhir hayatnya akhir hayat yang buruk. Kenapa? Karena dia menyakiti hati ibunya. Yang satu berprestasi, Uwais Al-Qarni. Yang kedua tidak berprestasi. Pilih satu atau yang dua? Satu. Makanya siap berprestasi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil bayangkan wajah kedua orang tuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Aziz, ya Karim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Rahman. Ya Allah, ya Rabbana, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang bayangkan jiwa kalian, diri kalian terbang ke atas. Dilihat di sana ada cita-cita antum, lihat di sana ada cita-citanya. Ya Allah, ya Rabbana, sampaikan kami pada cita-cita kami, ya Allah. Mampu hafal 30 juz, ya Allah. Memberikan mahkota pada ayah dan ibu di surga nanti, ya Rahman. Ya Aziz, ya Karim, ya Fattah, ya Alim, ya Allah, ya Rahman. Sampaikan kami di surgamu, ya Allah. Berikan tempat yang terbaik buat ayah dan ibu kami, ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Karim, ya Fattah, ya Alim. Bagi ayah ibunya yang sudah tidak ada, bayangkan mereka hadir kembali. Bayangkan mereka hadir di depan kita, lalu peluk ayah dan ibunya. Peluk ayah dan ibunya, lalu bisikan, "Wahai ayah, wahai ibu, maafkan dosa-dosa kami. 9 bulan kita dalam perut ibu, 9 bulan kita menyusahkan ibu, nak. 9 bulan kita menyusahkan ibu, adik-adik semua. Kita lahir ke muka bumi dalam keadaan susah payah ibunya. Ada ibu yang rela meninggal gara-gara kita. Ada ibu yang rela meninggal untuk kita selamat ke muka bumi. Ya Rabbana, ampuni dosa-dosa ibu kami, ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Rahman, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa ibu bapak kami, ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika masih kecil. Apa jadinya kalau sekarang kita pulang ke rumah, banyak orang berkumpul di rumah mengitari sosok yang kita cintai. Dia terbalut kain kafan, wajahnya sudah tidak bisa tersenyum, mulutnya sudah tertutup, matanya sudah tidak bisa melihat, telinganya sudah tidak bisa mendengar. Dia ibu yang kita cintai terbalut kain kafan, kulitnya sudah dingin.
Lalu berlarilah, peluklah ibunya, bisikan di telinganya, "Bu, maafin saya, Bu. Bu, maafin saya, Bu. Selama dulu sampai saat ini selalu mengecewakan Ibu. Maafkan, Bu, maafkan, Bu." Apa jadinya kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil ibu terlebih dahulu daripada kita? Ya Rahman, ampuni dosa kami, Allah. Kalau ibu sudah tidak ada, yang ada tinggal kenangan, yang ada tinggal kenangan, yang ada tinggal wajahnya yang selalu terbayang setiap malam, yang selalu hadir dalam mimpi, yang ada suaranya yang selalu terdengar, yang ada tinggal bajunya yang selalu tergantung, sendalnya, pakaiannya. Ya Rahman, biarkan air mata ini menghapus semua dosa kami, ya Allah. Biarkan air mata yang mengalir ini menghapus semua dosa kami, ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim. Ibu mencintai kami, ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami, pertemukan kami di surga-Mu, ya Allah. Bagi ibunya yang sudah tidak ada, ya Rahman, terangi makam ibu, ya Allah. Terangi makam ibu, ya Rahman. Lapangkan makamnya, ya Allah. Lapangkan kuburannya, ya Allah. Terangi kuburannya, ya Rahman, ya Rahim. Sampaikan doa kami pada ibu kami, ya Allah. Bagaimana dengan ayah? Ayah pergi dari rumah pagi hari, pulangnya sore hari, terbakar panasnya matahari, mencari nafkah untuk kita. Ya Allah, maafkan dosa-dosa ayah, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Kami selalu diantar oleh ayah ke sana kemari, menunggu kami yang lagi rewel. Kalau kami punya kebutuhan, kami selalu datang kepada ayah, ya Allah. Apa jadinya kalau ayah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Pulang ke rumah, banyak orang berkumpul. Tubuh ayah sudah terbalut kain kafan, matanya sudah tertutup rapat, telinganya sudah tidak bisa mendengar. Ya Rahman, ampuni ayah kami, ya Allah. Ampuni ayah kami, ya Allah. Kumpulkan kami di syurga-Mu, ya Allah. Ya Aziz, ya Karim, ya Fattah, ya Alim, ya Allah. Adik-adikku, ayah ada, ibu ada atau tidak ada, orang tua ada atau tidak ada, tetap mereka ada untuk kita. Mereka selalu mendoakan untuk kita. Mereka selalu mengiringi langkah kita dengan doa-doanya yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tetapkan hatinya untuk selalu berikrar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kemudahan pada kami untuk bisa menghafal Quran, ya Allah. Berikan kemudahan pada kami, ya Allah, supaya bisa nyaman di sini, ya Allah. Mulai saat ini sampai selanjutnya, ya Allah. Tempat ini menjadi tempat yang terindah buat kami. Tempat ini menjadi tempat yang nyaman buat kami, ya Allah. Jadikan kami santri yang aktif, ya Allah. Langkah kami dimudahkan oleh-Mu, ya Allah. Jadikan kami santri yang kreatif, ya Allah. Otak kami Engkau encerkan, ya Allah. Mudahkan kami dalam menyerap ilmu-ilmu, ya Allah. Jadikan kami santri yang inovatif. Jadikan kami santri yang prestatif, ya Allah. Berprestasi dunia dan akhirat. Ya Rahman, ya Aziz, ya Karim, ya Fattah, ya Alim. Buat guru-guru kami juga, ya Allah. Ya Allah, berikan berkah buat mereka ilmunya, ya Allah. Kami bisa baca, bisa nulis, bisa bahasa Arab, bisa baca Al-Quran karena guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, maafkan dosa-dosa kami pada guru-guru kami, ya Allah. Mereka lah pengganti orang tua kami, ya Allah. Mereka lah pengganti ibu bapa kami di sini, ya Allah. Ya Rahman, ya Aziz, ya Karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan keberkahan pada guru kami, ya Allah. Lancarkan usaha rizkinya, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Aziz, ya Karim, ya Fatah, ya Alim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin.